Pemirsa, hari ini giliran masyarakat Ambon yang mendesak Capres Anies Baswedan dalam agenda Desak Anies. Di antaranya Anies ditanya soal transportasi publik, utamanya transportasi laut. Kalau bangga-banggain soal angkot di Jakarta, sorry ya Maluku, sorry ya. Pertama Pak, kalau di sini jangan suka bilang begitu. kan emang kalau perbandingan transportasi Jakarta dengan di sini memang rasanya ketinggalan jauh sekali. Jadi pertama saya harus disclaimer dulu Pak, sorry banget. Sorry ya kalau trennya sekarang Pak. Yang pertama, kalau di sini lebih menantang Bang, karena transportasinya antar laut. Pertama masalah soal harga pesawat yang kalau antar laut itu agak mahal. Harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat. Ya. Kalau naik perahu antri banyak, apalagi kalau musim timur itu berbahaya sekali, Pak. Ada beberapa daerah itu tiap tahunnya pasti memakan korban, pasti ada yang meninggal. Nah, apa strategi Bapak untuk transportasi antar laut biar lebih efektif dari segi cost-nya dan juga waktunya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan. Dan perencanaan untuk transportasi antar pulau itu harus disiapkan dari level pemerintah pusat nasional. Kita tidak bisa membiarkan pasar transportasi laut itu sepenuhnya bekerja swasta. Kenapa? Karena biayanya masih belum mencukupi dibanding pemasukannya. Kenapa belum mencukupi? Karena volume penumpangnya belum mencapai angka yang tinggi. Nah, disitulah letak tanggung jawab negara. Sama seperti ketika kami membangun transportasi umum di Jakarta. Ketika membangun transportasi umum, di fase awal kami harus memberikan subsidi supaya kendaraan umum itu muncul di semua tempat. Selalu dibilang, Pak, tidak ada penumpangnya. Ya, karena belum ada rutenya. Begitu dibuat rutenya, berjalan beberapa bulan, masyarakat mulai sadar, oh ternyata ada kendaraan yang lewat tempat kami. Baru di situ kemudian mereka menaiki kendaraan. Ketika mereka naiki kendaraan, jumlah penumpang meningkat. Ketika jumlah penumpang meningkat, maka sistem transportasi umum itu jadi menarik untuk swasta ikut. Kenapa? Karena penumpangnya sudah banyak. Di awal sebelum ada penumpang, negara yang harus hadir. Jadi kami melihat penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan dalam tanda kutip investasi di dalam transportasi laut. Bukan sekedar antar pulau besar, tapi juga transportasi untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini pernah kita lakukan di Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan bagian dari kotanya. Kalau kota punya pulau banyak, tapi kepulauan tidak ada. Ada 111 pulau bagian dari kota Jakarta. Dan dari 111 itu, 11 pulau berpenduduk. Dan penduduknya kalau dihitung, itu sekitar 2.000, 3.000 jumlah yang kalau skala ekonomi barangkali tidak terpenuhi. Tapi begitu kita siapkan fasilitas transportasi yang memadai, intensitas penumpang meningkat. Nah, jadi kami melihat ini harus dilakukan. Caranya mengajak pelaku transportasi laut duduk bersama, menyusun rencana pembangunan fasilitas transportasi bersama-sama. Jangan hanya dikerjakan pemerintah. Pengalaman kami, kalau hanya duduk pemerintah merencanakan, belum tentu yang direncanakan pemerintah itu bisa jalan. Tapi kalau ajak bicara pelaku, biasanya pelaku akan bisa membawa solusi-solusi praktis, tapi harus ada komitmen dari negara. Komitmen kami adalah menyiapkan subsidi yang cukup untuk transportasi laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.